Shalom, salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Hari ini kita punya kesempatan mendengarkan firman Tuhan dengan tema melakukan apa yang baik. Saya bacakan firman Tuhan dari 1 Samuel 24 ayat 18 berkata demikian. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan apa yang jahat kepadamu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang bila berkali-kali diperlakukan dengan jahat, maka dia bisa kehilangan kesabaran. Dia bisa kehilangan kendali. Seorang ibu berkata kepada anaknya, "Kalau temanmu menjahati kamu lagi, kamu harus membalasnya, jangan tinggal diam." Saudara, demikianlah natur hidup manusia. Pada umumnya, bukan? Selalu ingin membalas kejahatan yang dialaminya. Ayat di atas yang kita baca tadi adalah pengakuan daripada Saul bahwa Daud tetap melakukan apa yang baik kepadanya, padahal Saul melakukan apa yang jahat kepada Daud. Saudara-saudara, pertanyaan kita, mengapa Saul begitu benci dan terus berupaya untuk membunuh Daud? 1 Samuel pasal 18 ayat 6-8 memberitahukan pada kita, karena Daud mendapat sambutan dan pujian sehabis mengalahkan orang Filistin lebih daripada Saul. Para penari perempuan menyanyi berbalas-balasan sambil berkata, "Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Saudara, maka sejak saat itu Saul mendengki, marah, dan berupaya terus untuk membunuh Daud. Saudara-saudara, sebenarnya paling tidak Daud punya 2 kali kesempatan untuk membalas kejahatan yang dilakukan oleh Saul. Kesempatan pertama di dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 4-5. Ketika Saul masuk ke dalam goa tanpa diketahui oleh Saul, ternyata Daud itu ada di sana. Daud tidak membunuh Saul, tetapi hanya memotong puncak jubahnya, padahal dia punya kesempatan. Yang kedua adalah di dalam 1 Samuel 26 ayat 7 dan 12. Ketika Saul berbaring di perkemahan, Daud mengambil tombak dan kendi di sebelah kepalanya tanpa diketahui oleh Saul. Minimal, saudara, ada 3 alasan yang diutarakan oleh Daud mengapa ia tidak mau membunuh atau membalas kejahatan Saul. Yang pertama, Daud sadar bahwa Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. 1 Samuel 24 ayat 7. Yang kedua, Daud sadar bahwa Tuhan akan menghukum orang yang melakukan kejahatan kepada orang yang diurapi oleh Tuhan. 1 Samuel 26 ayat yang ke-9. Yang ketiga, Daud sadar yang berhak mengambil hidup seseorang hanyalah Tuhan. 1 Samuel 26 ayat ke-10. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Anda tergoda untuk membalas seseorang yang berkali-kali menjahati Anda? Kalau demikian, iya. Bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda puas atau justru merasa tambah bersalah? Saudara, mungkin kita punya alasan yang tepat untuk membalas kejahatan seseorang. Tetapi marilah kita berpegang teguh pada prinsip firman Tuhan yang diajarkan kepada kita. Apa itu? Yang pertama, firman Tuhan mengajarkan kepada kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dalam Roma 12 ayat 7. Yang kedua, jangan kita menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut. Pembalasan firman Tuhan, Roma 12 ayat 9. Yang ketiga, bersikap ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Efesus pasal 4 ayat 23. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bisa mempraktikkan ketiga firman ini, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara, maka kita akan hidup damai, kita akan rasa aman, kita bahagia, dan pastilah kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, jadi jika hari ini saudara mengalami perlakuan yang jahat dari seseorang, ingatlah prinsip firman Tuhan ini, bahwa tetaplah kita melakukan apa yang baik bagi sesama kita.
Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk nasihat firman-Mu kepada kami. Hari ini Tuhan, ketika kami mungkin mendapatkan perlakuan yang tidak baik atau dijahati orang, Tuhan tolong kami supaya kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tolong Tuhan kami ya Tuhan, supaya kami tidak menuntut pembalasan, tetapi membiarkan Tuhan yang melakukannya. Tuhan tolong kami supaya kami bersikap ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Saudara, ketika kami dapat mempraktekkan firman ini, kami percaya itulah kebahagiaan hidup kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita.